Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili kelompok saya, yaitu kelompok 4, akan menampilkan video hasil sosial eksperimen mengenai persepsi masyarakat terhadap TikTok. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Ini langsung saja kita mulai. Yang pertama ada Salwa. Untuk Salwa nanti bisa on mic ya. Pertanyaan yang pertama, apa sih yang Salwa ketahui tentang TikTok? Saya akan menjawab pendapat saya. Apa sih yang aku tahu tentang TikTok? Menurut aku TikTok itu satu digital media, aplikasi yang sekarang lagi marak-maraknya ya. Dan mungkin dengan majunya era digital sekarang, TikTok itu sebagai salah satu aplikasi yang berhasil. Untuk pertanyaan yang kedua, kalau menurut Salwa sendiri, dampak TikTok bagi masyarakat itu apa aja sih? Itu bisa disebutkan dampak baik dan dampak buruknya ya? Suatu aplikasi atau suatu digital itu pasti ada dampak baik dan buruknya. Dan kembali lagi pada sifat orang itu sendiri, pengguna si TikTok itu, dia mempergunakan TikTok itu baik atau buruk. Ada positif juga ada negatifnya, tergantung dia menjalani. Untuk dampak positif, mungkin kita bisa menciptakan konten yang menarik, kreatif, dan juga bisa mengasah potensi kita. Jadi orang-orang yang kurang pede dilihat oleh publik secara umum di depan orang banyak, tapi dia bisa pede di depan HP saja, itu bisa membuat dia positif gitu. Membuat apa yang dia lakukan itu bisa menciptakan kreativitas. Tapi ada juga dampak buruknya, seperti karena dia pengen FYP, pengen tenar, pengen viral, dia harus kayak membranding dirinya, itu buruk. Oke, pertanyaan terakhir nih. Bagaimana sih, kan tadi kamu nyebutin konten yang kurang menarik ya. Terus bagaimana sih tanggapanmu kalau misal ada orang yang ada di TikTok itu, terus dia ngupload TikTok itu yang kurang menarik gitu. Kan itu dipublish ke semua orang kan, ke umum. Nah itu tanggapanmu gimana? Sebenarnya memang balik ke diri sendiri ya. Dia ada niatan apa sih buat nge-upload itu gitu kan. Nah, setelah itu dari sudut pandang banyak orang, ada yang menganggap dari segi agama, ada mandang dari segi fisik gitu. Jadi karena kita hidup di Indonesia, banyak orang yang caper gitu kan, pengen ketenaran, pengen diwahkan. Jadi ya sebenarnya pola pendidikan dia aja sih gitu. Jadi kalau dia semakin mencari tahu, kayak apa ya, si orang yang mencari ketenaran itu, yang mempublish konten yang kurang menarik, itu kan tahu ya, orang-orang Indonesia tuh, oh sukanya gini loh, gitu. Jadi dia menciptakan pasar karena ada yang beli, gitu. Perumpamaannya. Oke, terima kasih ya Salma untuk jawabannya. Itu jawaban yang sangat bagus sekali. Dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kita wawancarai pada malam ini. Untuk selanjutnya, aku mau wawancarain Mbak Kluwung nih. Untuk Mbak Kluwung mungkin bisa take sound. Tes ya, masukkan. Oke, aman Mbak Kluwung. Nah,
Di sini aku mau wawancara Mbak Kluwung tentang apa sih itu TikTok. Pertanyaanku itu eh pendap menurut Kluwung apa itu TikTok? Menurut aku sendiri, TikTok itu ini sih aplikasi yang berisi video-video untuk hiburan aja. Dan ada sih edukasinya, tergantung yang membuat konten. Gitu. Oke. Untuk yang selanjutnya, apa sih dampak yang diberikan oleh TikTok, dampak baik maupun dampak buruknya? Kalau dampak baiknya tadi ya, ada sebagian kreator itu yang mengedukasi, terus kayak sebagai ini sih biasanya ada tips life hack yang sebelumnya aku nggak tahu jadi tahu. Terus untuk dampak buruknya, ya orang Indonesia itu emang agak aneh sih. Semakin kesini yang viral itu semakin yang vulgar gitu. Gitu sih dari aku. Oke, oke. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana sih tanggapan Kluwung tentang ada konten yang nggak menarik atau nggak layak untuk dipublikasikan? Kan menurut aku nih sebagai, aku juga pengguna TikTok, kalau di timeline-ku itu kayak, wah mengganggu banget sih ini. Itu pendapat Mbak Kluwung itu gimana gitu? Ini sih kayaknya aku melihat TikTok sekarang kan lebih sensitif. Maksudnya kayak keamanannya. Kayak kita nge-report kan bisa kan tuh. Nah, jadi kita nge-report aja sih. Terus lanjut scroll. Jangan head comment. Soalnya semakin head comment tuh kayak orang Indonesia tuh aneh banget. Semakin menuju ke hal viral yang buruk itu. Itu aja sih dari aku. Oh, oke. Aku juga gitu sih. Aku harapanku sih kalau di TikTok itu mungkin ada kayak filter gitu, kayak filter anak-anak atau filter apa kan, TikTok kayak Kids adikku juga. sendiri juga lihat TikTok gitu, iya. Kasarannya kayak TikTok Kid gitu. Iya, Oke, iya. terima kasih Kluwung telah Sama-sama. eh, bersedia diwawancarai. Untuk selanjutnya, aku akan mewawancarai dengan Mas Dayat. Apakah Mas sendiri pengguna TikTok? Saya nggak punya aplikasi maupun akunnya. Oh, oke. Lalu untuk pertanyaan terakhir ini, bagaimana tanggapan Mas Dayat kalau walaupun nggak pengguna ya, pasti kan bisa dan yang nggak sepantasnya gitu ditampilin di apa kayak beranda atau publikasinya gitu. Menurut saya kan setiap platform pastinya kalau ada konten yang kurang pantas tuh kita bisa kan melaporkannya, itu kita bisa. Jadi mudah kan untuk melaporkannya. Jadi lebih baik kita laporkan aja daripada kita tuh komen, karena seperti yang dikatain tadi tuh kalau komen tuh nanti malah jadi viral gitu. Jadi mending ya udah kita skip aja, lewati, atau kita mungkin ada tombol untuk tidak tertarik atau gimana, jadi kita skip aja gitu biar nggak usah jadi semakin besar, nanti makin jelek-jelekin aja. Oh, jadi lebih baik memfilter diri sendiri gitu ya. Ya, jadi kan semuanya itu kan tergantung sama diri sendiri. Jadi ya mungkin kan juga algoritmanya TikTok kan disesuaikan dengan penggunanya tuh sukanya apa. Jadi kalau keluarnya negatif terus ya bisa aja manusianya sendiri itu yang negatif sukanya gitu. Mantap banget. Oke, Pertanyaan yang kedua nih, dampak apa aja sih TikTok bagi masyarakat, entah baik atau buruknya tuh apa? Menurut saya pasti ada sisi positif maupun negatifnya. Dari sisi positifnya pasti kayak jadi lebih wawasannya lebih luas gitu kan, banyak informasi-informasi yang terbaru juga. Namun dari sisi negatifnya mungkin banyak konten kreator yang buat 18 plus terus masuk ke FYP anak kecil, tapi kan sebenarnya bisa diatur juga kan pakai mode yang child di HP. Terakhir nih, gimana tanggapanmu ketika ada konten yang kurang menarik dipublikasikan di khalayak umum? Kalau kurang menarik ya tinggal di swipe up terus lihat kontennya selanjutnya. Biarin aja, nggak usah menghujat. Sekian dari saya. Cukup sekian video hasil sosial eksperimen dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.